Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi pemantapan sumatif akhir tahun pelajaran IPA 2024. Selamat belajar. Berikut adalah materi tentang sistem pernapasan manusia. Materinya mencakup tentang organ pernapasan, proses pernapasan, mekanisme pernapasan, volume pernapasan, dan penyakit sistem pernapasan. Berikut ini mengenai pengertian pernapasan atau respirasi adalah suatu proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air keluar tubuh. Udara masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Reaksi respirasi adalah C6H12O6 plus O2, hasilnya adalah CO2 plus H2O plus energi. Berikut adalah organ pernapasan. Perhatikan data berikut. 1. Hidung, 2. Laring, 3. Faring, 4. Bronkus, 5. Trakea, 5. 6. Bronkiolus, dan 7. Alveolus. Dari data tersebut, jalannya udara pada sistem pernapasan manusia yang benar adalah nomor A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah jalannya udara pada sistem pernapasan manusia dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Maka jawabannya adalah C. Berikut adalah proses bernapas. Pada saat kita bernapas, udara pernapasan yang melalui hidung mengalami perlakuan kecuali A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah pada saat kita bernapas, udara pernapasan yang melalui hidung mengalami 3 macam perlakuan. 1. Udara disaring oleh rambut-rambut hidung. 2. Udara mengalami penyesuaian suhu. Dan 3. Udara diatur kelembapannya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Perhatikan data berikut. 1, 2, 3, 4. Fase inspirasi saat bernapas ditunjukkan oleh nomor A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah ciri-ciri fase inspirasi saat bernapas. 1. Otot antar tulang rusuk terangkat. 2. Rongga dada membesar. 3. Otot diafragma berkontraksi atau mendatar. 4. Tekanan udara di dalam paru-paru kecil. Dan 5. Udara masuk ke dalam paru-paru. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Perhatikan gambar berikut ini, sebuah data percobaan. Apabila seseorang menghirup nafas secara maksimal dan menghembuskan secara maksimal pula, maka volume udara yang dihembuskan yang sesuai pada tabel hasil pernapasan adalah A, B, C, atau D. Untuk pembahasannya, nomor 1, udara suplementer atau udara yang dihembuskan maksimal sebanyak-banyaknya 1.500 ml. 2. Udara tidal atau udara pernapasan normal sebanyak-banyaknya adalah 1.000 ml. 3. KVP atau kapasitas vital paru-paru, rumusnya adalah US tambah UK tambah UT. Dan 4 adalah KTP atau kapasitas total paru-paru, rumusnya adalah US tambah UK tambah UT dan tambah UR. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Berikut ini adalah materi tentang penyakit sistem pernapasan. Penyakit akibat peradangan pada saluran bronkia yang disebabkan oleh bakteri atau virus adalah penyakit A. TBC, B. Asma, C. Bronkitis, D. Pneumonia. Untuk pembahasannya adalah TBC merupakan penyakit batuk yang sangat parah disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Asma merupakan penyempitan saluran pernapasan karena alergi. Bronkitis merupakan peradangan pada saluran bronkia yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Dan pneumonia merupakan penyakit paru-paru berisi cairan nanah yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu bronkitis. Berikut ini adalah materi tentang sistem reproduksi manusia. Materinya mencakup organ reproduksi perempuan, organ reproduksi laki-laki, gametogenesis, menstruasi dan kehamilan, serta penyakit organ reproduksi. Berikutnya adalah perhatikan gambar berikut ini. Proses spermatogenesis terjadi pada bagian nomor A1, B2, C3, D4. Pembahasannya adalah nomor 1, yaitu adalah gambar skrotum.
Fungsinya adalah menjaga suhu testis supaya tetap hangat untuk terus memproduksi sperma. 2. Testis, memproduksi sperma atau tempat terjadinya spermatogenesis. 3. Penis atau alat kopulasi. Dan 4 adalah vas deferens atau menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Organ yang ditunjukkan oleh nomor 2 beserta fungsinya adalah A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah 1. Merupakan ovarium, tempat pembuatan ovum. Yang kedua adalah tuba Fallopi atau oviduk, tempat terjadinya fertilisasi pembuahan. Yang ketiga adalah dinding rahim, yaitu menebalnya persiapan uterus menerima zigot. Yang keempat adalah uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio. Dan yang kelima adalah serviks, merupakan tempat keluarnya bayi atau vagina. Jawaban yang tepat adalah yang B. Selama proses kehamilan berlangsung, janin memperoleh kebutuhan hidupnya melalui A. dinding rahim, B. plasenta, C. kuning telur, D. amnion. Yang mana jawabannya? Pembahasannya adalah dinding rahim sebagai tempat penopang janin selama berkembang. Plasenta merupakan peranan dalam pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan janin. Kuning telur, tempat pembuatan darah sebelum terbentuknya plasenta pada embrio. Amnion, pelindung embrio dari guncangan dan benturan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, adalah plasenta. Berikut adalah hormon yang memicu terjadinya ovulasi adalah hormon A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah fungsi hormon estrogen dan progesteron adalah menebalkan dinding rahim. LH fungsinya adalah memicu terjadinya ovulasi. Dan FSH merupakan memicu perkembangan folikel. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Berikutnya adalah seorang remaja yang sedang berobat ke rumah sakit akibat adanya gangguan pada alat kelaminnya. Remaja tersebut mengalami keputihan di sekitar vagina yang disertai dengan rasa gatal dan bau tidak sedap. Dokter mengatakan bahwa gejala tersebut disebabkan oleh jamur. Jamur tersebut berasal dari ketidakbersihan remaja tersebut dalam menjaga alat reproduksinya. Jamur yang dimaksud adalah A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah Human Immunodeficiency Virus, merupakan HIV, yaitu penyebab penyakit AIDS. Gonorea merupakan kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian Candidiasis merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida albicans atau keputihan, dan Syphilis atau raja singa merupakan infeksi bakteri Treponema pallidum dengan gejala luka pada kelamin, dubur, dan juga mulut serta ada ruam di sekitar tubuh. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Berikut kita masuk ke materi tentang getaran gelombang, ya. Di sini ada getaran gelombang bunyi, pemantulan bunyi, dan indera pendengaran. Materi tentang getaran, perhatikan gambar bandul berikut ini. Jika bola diayunkan, maka di bawah ini merupakan urutan 3/4 kali getaran. Yang benar adalah A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah 1/4 getaran sama dengan dari P ke Q. 1/2 getaran dari P, Q, R. 3/4 getaran dari P, Q, R, Q. 1 getaran yaitu P, Q, R, Q, P. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Sebuah bandul berayun 180 ayunan dalam waktu 45 sekon. Berapa frekuensi ayunan bandul itu? A, B, C, atau D? Pembahasannya adalah diketahui N merupakan jumlah getarannya adalah 180 dalam waktu 45 sekon. Ditanya adalah F atau frekuensi. Jawab. Rumusnya adalah F sama dengan N per T.
F sama dengan N-nya 180 dibagi T-nya 45, maka jawaban yang tepat adalah 4 Hz. Jadi jawabannya adalah yang B. Seutas tali merambat membentuk gelombang dengan frekuensi 3 Hz. Jika jarak antara dua puncak gelombang 15 cm, maka cepat rambat gelombang tali adalah A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah diketahui F sama dengan 3 Hz dan lambda adalah 15 cm. Ditanya adalah V cepat rambat. Jawab, rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali F, maka V sama dengan 15 cm dikali 3 Hz. Maka jawabannya adalah 45 cm per sekon. Jawaban yang tepat adalah yang C. Materi tentang gelombang, perhatikan pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4. Yang merupakan pengertian dan contoh gelombang transversal adalah nomor A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah ciri-ciri gelombang transversal. 1. Gelombang pada permukaan air. Kemudian 4 adalah arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Ciri-ciri gelombang longitudinal adalah 2. Gelombang pada permainan selingki. 3. Arah rambatannya sejajar dengan arah getarnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Berikut adalah materi tentang bunyi. Syarat terdengarnya bunyi adalah A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah syarat terjadinya bunyi adalah adanya sumber bunyi berupa getaran, ada medium perantara, adanya alat untuk mendengar telinga berupa telinga, dan frekuensi bunyi yang dapat terdengar manusia adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz atau disebut dengan audiosonik. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, medium perantara. Berikut soal hitungan. Saat cuaca mendung, Jono melihat kilat menyambar di kejauhan rumahnya. Setelah 2 detik, barulah terdengar suara gemuruh oleh Jono. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, berapa jarak rumah Jono dengan sumber petir? Jawabannya A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah diketahui T sama dengan 2S, V sama dengan 340 meter per sekon. Ditanya adalah S atau jarak. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. S sama dengan V-nya 340 meter per sekon dikali 2 sekon, maka jaraknya adalah 680 meter. Jawabannya adalah yang D. Perhatikan pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Peristiwa yang menunjukkan pemantulan bunyi pada kehidupan sehari-hari adalah A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah peristiwa yang menunjukkan pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mendeteksi kondisi janin. 3. Mendeteksi keretakan pada logam. 5. Alat deteksi pendengaran bagi kelelawar. Sedangkan 2. Mengukur jarak terjadinya petir. Manfaat prinsip cepat rambat gelombang bunyi. Yang keempat adalah menentukan jenis karang dalam lautan. Tidak bisa menggunakan pemantulan bunyi, harus dilihat dengan secara langsung. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Berikut ini adalah struktur yang terdapat pada telinga manusia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah gelombang bunyi sampai di telinga, agar bunyi dapat didengar, getaran berturut-turut melalui struktur bernomor A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah getaran berturut-turut melalui struktur. 1. Daun telinga. 2. Saluran telinga. 3. Gendang telinga. 4. Tulang martil. 5. Tulang landasan. 6. Tulang sanggurdi. 7. Koklea. Dan 8. Saraf pendengaran. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Berikut ini kita masuk ke materi cahaya dan alat optik, yaitu sifat cahaya, pemantulan cahaya, cermin, lensa, dan alat optik. Sifat cahaya, perhatikan gambar berikut ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebutkan sifat cahaya berdasarkan gambar di atas.
1. Cahaya dapat dipantulkan, 2. Cahaya dapat dibiaskan, 3. Cahaya dapat menembus benda bening, 4. Cahaya dapat merambat lurus, dan 5. Cahaya dapat diuraikan. Berikut adalah cermin. Lukisan bayangan pada cermin datar yang benar adalah A, B, atau D. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Betul sekali. Perhatikan gambar berikut ini. Jika benda diletakkan di depan cermin seperti pada gambar, maka akan terbentuk bayangan di A, B, C, atau D. Pembahasannya, benda berada pada ruang 2, maka bayangan berada pada ruang 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5 ya, jadi harus tahu. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Sebuah nyala api lilin tingginya 2 cm berada 10 cm di depan cermin cembung jika jarak titik api atau titik fokusnya cerminnya yaitu 15 cm, maka bayangan akan terbentuk pada jarak A, B, C, atau D. Pembahasannya, untuk mencari jarak bayangan dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/-15 sama dengan 1/10 ditambah 1/S aksen. 1/-15 dikurang 1/10 sama dengan 1/S aksen. Kita samakan penyebutnya adalah 30. Jadi 2 min 3 penyebutnya adalah 30, maka 1/S aksen. Selanjutnya min 5/30 sama dengan 1/S aksen. Maka S aksennya dibalik menjadi 30/5 atau sama dengan min 6 cm. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, 6 cm di belakang cermin. Sebuah benda setinggi 10 cm berada 30 cm di depan lensa cembung yang jarak titik apinya adalah 20 cm. Maka pembesaran bayangan yang terbentuk adalah A, B, C, atau D. Pembahasannya, untuk mencari jarak bayangan sama menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Sudah kita ketahui bahwa fokusnya adalah 20 dan S-nya adalah 30, yang dicari adalah S aksen. Jadi 1/20 min 1/30 sama dengan 1/S aksen. Maka kita samakan penyebutnya adalah 60. Jadi 20 dikali berapa sama dengan 60 yaitu 3. 30 kali 2 sama dengan 60, maka 1/S aksen. 1/60 sama dengan 1/S aksen, maka S aksennya menjadi 60 dibagi 1 sama dengan 60 cm. Menghitung pembesaran dengan menggunakan rumus M sama dengan S aksen per S atau tanda mutlak, maka 60 dibagi 30, maka pembesarannya adalah 2 kali. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Berikut materi tentang mata. Ibu Ani berusia 55 tahun mengalami gangguan pada matanya. Dia tidak bisa membaca tulisan di buku yang dibacanya. Tulisannya pecah dan tidak terbaca. Setelah pergi ke dokter, akhirnya mata Bu Ani dibantu dengan kacamata cembung. Gangguan yang dialami Bu Ani adalah A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah penderita mengalami hipermetropi, yaitu tidak bisa melihat benda dekat karena bayangan jatuh di belakang retina, dan bisa ditolong dengan menggunakan lensa cembung supaya bayangan jatuh tepat di retina. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Berikut adalah alat optik. Alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh dan yang digunakan untuk melihat benda sangat kecil secara berturut-turut adalah A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah mikroskop, yaitu melihat benda yang sangat kecil. Loop atau lensa pembesar atau kaca pembesar adalah melihat benda yang kecil. Teleskop merupakan melihat benda yang sangat jauh. Periskop digunakan pada kapal selam. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, berikut ini materi terakhir, yaitu zat aditif dan zat adiktif yang akan kita pelajari. Zat aditif dan zat adiktif
Fungsi penambahan bahan aditif pada makanan antara lain 1, 2, 3, 4. Pernyataan yang benar adalah A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah fungsi zat aditif: 1. Mengawetkan makanan, 2. Memberi warna pada makanan, 3. Meningkatkan cita rasa, 4. Memaniskan makanan, 5. Memberi aroma. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, 1, 3, dan 4. Dalam produk makanan terdapat komposisi bahan diantaranya natrium karbonat, garam, tartrazin, Cl nomor 19140, yes. Peran dari natrium benzoat dan yes dalam produk tersebut adalah A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah peran dari natrium benzoat dan yes adalah menahan dari serangan jamur dan sebagai pengembang produk makanan tersebut. Jawaban yang tepat adalah yang D. Berikut ini yang bukan merupakan pewarna alami A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah pewarna alami terdiri dari kurkumin atau kunyit, daun suji, wortel, kubis ungu, pandan, dan kunyit. Untuk pewarna buatan yaitu tartrazin dan karmoisin. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, tartrazin dan karmoisin. Banyak orang menjadi kecanduan setelah meminum kopi. Karena kopi A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah banyak orang yang menjadi kecanduan setelah minum kopi karena kopi mengandung bahan adiktif bukan narkotika dan juga bukan psikotropika, yaitu berupa kafein. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Berikut ini adalah dampak psikis akibat sering mengkonsumsi narkoba. Adalah A, B, C, atau D. Pembahasannya adalah untuk fisik yaitu terdiri dari badan kurus, mata cekung merah, muka pucat, tangan berbintik merah, sering menguap, mata berair, dan keringat dingin. Untuk fisiologi yaitu gagal ginjal, sesak napas, jantung berdebar-debar, pengerasan hati atau kanker hati, paru-paru membengkak, kanker usus, dan lain-lain. Kemudian psikologis atau perilaku yaitu sikap tidak peduli, jauh dari keluarga, malas, sering lupa tanggung jawab, suka mencuri barang atau di rumah maupun di sekolah, takut air atau malas mandi, sangat sensitif, cepat bosan, sikap membangkang, dan emosinya naik turun. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu suka berhalusinasi dan suka berbohong. Nah, itu dia teman-teman semuanya untuk pemantapan pada SAT tahun 2024 ini. Selamat belajar, semoga nilai kalian 100 dan selamat mengikuti SAT besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.